Pada video ini kita akan membahas mengenai dot product dari vektor atau perkalian skalar dari vektor. Jadi kalau kita punya benda tersebut ditarik oleh gaya F, vektor F dengan arah ke sini. Jadi misalnya kita punya benda di sebelah kiri, ya, bayangkan di sini ada kotak. Dia ditarik oleh vektor F dengan arahnya ke sini, ya. Jadi gaya F diterapkan pada partikel yang bergerak di sepanjang suatu lintasan. Jadi partikelnya bergerak di lintasan ini. Kita perlu mengetahui besarnya gaya dalam arah geraknya. Jika vektor kecepatan V ini sejajar dengan garis singgung dari titik di mana gaya F ini dimulai. Jadi dia sejajar dengan garis singgung yang menyinggung titik di mana gaya F ini dimulai. Maka kita ingin mencari besaran dari F dalam arah yang sama dengan V. Jadi besaran F-nya dalam arah yang sama dengan V. Jadi bukan ini, tapi kita mau mencari besaran dari F, yaitu yang merah ini, yang sejajar dengan arah V. Jadi gambar yang di samping ini menunjukkan bahwa kuantitas skalar atau besaran skalar yang ingin kita cari adalah panjang dari panah merah ini, yaitu panjang F. Panjang F itu adalah besar dari vektor F, ya, ini yang tanda absolut ini adalah besar dari vektor ini dikalikan cos theta, yaitu sudut antara vektor F ini dengan arah V. Nah, pada video ini kita ingin menunjukkan bagaimana cara menghitung sudut. Salah satunya adalah bagaimana cara menghitung sudut antara dua buah vektor secara langsung dari komponen-komponennya. Nah, bagian penting dari perhitungan inilah ekspresi yang dikenal sebagai dot product atau perkalian skalar. Jadi dot product ini disebut juga sebagai inner product atau scalar product atau perkalian skalar. Kenapa dibilang perkalian skalar? Karena produk hasil perkalian dari dot product ini adalah berupa bilangan skalar. Hasilnya bukan berupa vektor. Nah, sekarang kita mau mempelajari mengenai sudut di antara dua buah vektor. Jadi kalau kita lihat gambar di samping di sini, kita punya dua buah vektor yang besarnya tidak nol, yaitu vektor U dan vektor V. Di sini kita tulis dalam huruf tebal, di sini kita tulis kita mengikuti aturan penulisan tangan, ya. Ini adalah dia pakai panah di atasnya. Jadi dia ditempatkan sedemikian rupa kedua vektornya sehingga titik awalnya berhimpit di sini. Maka kedua vektor ini akan membentuk sudut theta yang dia antara 0 sampai pi atau 180 derajat. Jadi sudut di theta di antara dua buah vektor yang bukan 0 ini, ya, kalau vektor U-nya ini adalah komponennya U1, U2, U3, vektor V ini komponennya V1, V2, V3, maka sudut di antara kedua vektor ini adalah kosinus pangkat minus 1, inverse kosinusnya dari U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 dibagi panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Nah, kalau dot product itu, jadi kalau kita bilang dot product dari vektor U dan vektor V, atau biasa ditulis dia U dot V seperti ini adalah hasilnya adalah merupakan bilangan skalar. Jadi ini kita lihat U dot V hasilnya adalah komponen pertamanya dikalikan U1 komponen pertama dari U, V1 komponen pertama dari V, ditambah perkalian komponen kedua ditambah perkalian komponen ketiga. Kalau dia dua dimensi berarti U3 V3 nggak ada, cuman yang ini, ya. Jadi dari ini kita masukkan ke sini, maka kita bisa tuliskan, ya, sudut antara dua buah vektor yang bukan 0 itu adalah rumusnya ini, ya. Jadi ini adalah cos pangkat minus 1 dari U dot V dibagi besar dari U dikali besar dari V. Sekarang kita masuk ke contoh pertama. Ini adalah contoh di mana kita mau mencoba mengilustrasikan definisi yang sudah kita berikan pada slide sebelumnya, ya. Jadi ini di sini ada dua buah vektor. Vektor pertama komponennya 1 minus 2 minus 1. Komponen kedua vektor kedua komponennya minus 6 2 minus 3. Jadi ini coba kita ibaratkan
seperti U kali V yang tadi, U dot V yang tadi ya. Jadi kita misalkan komponen ke-1 adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, maka di sini adalah V1, ini V2, ini V3. Kita udah tahu bahwa rumus dotnya ada U dot V, ini adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapat ini ada 1 dikali minus 6 ditambah minus 2 dikali 2 ditambah minus 1 dikali minus 3. Kita masukkan, ini adalah minus 6, minus 2 kali 2 ini adalah minus 4, minus 1 kali minus 3 ini adalah tambah 3. Makanya di sini akan kita dapat minus 7. Perhatikan di sini bahwa kita mempunyai perkalian dua buah vektor ya. Ini ada komponennya, ini ada komponennya. Tapi hasilnya di sini adalah sebuah skalar, yaitu sebuah angka 7. Ya, dia bukan vektor lagi. Nah, sekarang yang kedua, untuk kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Di sini kita tuliskan dalam bentuk fungsi dari vektor satuan ya, I, J, K. Sama juga. Ini adalah kita buat, ini setengah ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah V1, V2, V3. Makanya kalau gitu bisa kita bilang ini sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Kita masukkan setengah dikali 4 ditambah 3 dikali minus 1 ya, minus 1 yang ini ditambah 1 dikali 2. Ini semua kita jumlahkan, maka kita dapatkan ini adalah sama dengan 1. Jadi kita lihat juga bahwa hasilnya adalah juga bilangan skalar, bukan vektor, hasil dari dot produk dari dua buah vektor ini. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Kita mau mencari sudut di antara dua buah vektor U dan V. Vektor U adalah I dikurang 2J dikurang 2K, dan vektor V adalah 6I tambah 3J tambah 2K. Jadi ini adalah komponen-komponen vektornya ya. U1, U2, U3 ya. Saya tulis lagi, ini adalah U1 ya, mungkin warna biru lah ya. Ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah V1, V2 dan V3. Jadi untuk mencari sudut diantaranya kita harus menggunakan rumus theta sama dengan kosinus inverse kosinus dari U dot V dibagi besar dari vektor U, panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Jadi yang pertama kita bekerja dengan U dot V dulu. Maka kita tahu U dot V ini adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Maka ini adalah kita masukkan poinnya satu-satu. Ini adalah 1 dikali 6 ditambah minus 2 dikali 3 ditambah minus 2 dikali 2. Ini kita dapat ini adalah 6 dikurang 6 dikurang 4, makanya ini adalah sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita cari berapa besar panjang dari vektor U ya. Untuk mencari panjang dari vektor U, ini rumusnya adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Jadi inilah rumusnya. Kita masukkan, maka kita dapat ini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ya. Jadi ini kita masukkan, maka kita dapat ini adalah akar dari 9, ini adalah 3.
Demikian juga dengan V. Ini adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Kita masukkan poin-poinnya. Kita dapat adalah ini adalah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kalau ini kita masukkan, kita dapat ini adalah akar dari 49. Ini adalah 7. Jadi sekarang kita masukkan ini ke rumus ini beserta minus 4, maka kita bisa dapat jadi kita dapatkan sekarang theta ini adalah inverse cosinus dari minus 4 dibagi 3 dikali 7 ya. Jadi ini kalau ini negatif ini positif, kita pasti dapatnya negatif ya. Nah sekarang kita jangan lupa bahwa tadi kita bilang bahwa theta ini sudut di antara kedua vektor ini berada besarnya antara 0 theta dan 180 derajat ya, jadi ada kemungkinan dia berada pada kalau kita gambar kuadran ya, ini kuadran ke-1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi dia kemungkinan berada di antara dua kuadran ini, ya kan? 0 sampai 90, 90 sampai 180 di antara sudut di antara dua vektor ya. Gitu. Nah, sementara kita tahu kalau di kuadran ke-1 semua sinus, kosinus dan tangen ini semua positif. Kalau di sini cuma sinus yang positif, berarti kosinus di sini negatif. Nah, ini kita punya kosinus yang hasilnya negatif di sini ya. Minus 4 dibagi 21 ini hasilnya negatif. Maka kalau kita masukkan ke kalkulator, kita sudah tahu bahwa dia ada di kuadran kedua. Maka hasilnya kita dapat ini adalah sekitar 100,98 derajat ya. Jadi dia ada di kuadran kedua. Cluenya adalah di negatif ini. Kalau dia tadi positif, berarti di antara 0 dengan 90. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Kita mau mencari sudut theta di antara pada segitiga ABC ini, di mana koordinatnya A ini 0,0 di titik origin, B 3,5 dan C 5,2. Jadi pertama kita definisikan dulu sudut theta ini. Jadi sudut theta ini adalah sudut di antara vektor CA dan vektor CB. Jadi sekarang kita definisikan dulu vektor CA. Vektor CA ini komponennya adalah koordinat A dikurang C. Jadi adalah A itu 0,0, berarti 0 dikurang 5 dengan 0 dikurang 2. Ini hasilnya adalah minus 5 minus 2. Sementara CB ini adalah ya, B dikurang C, 3 dikurang 5 dikurang 2. Maka ini akan kita dapat adalah minus 2 dan 3. Jadi kita udah dapat antara CA dan CB. Sekarang kita bisa mencari dot produk antara kedua ini. Jadi CA dot CB ini adalah perkalian dari komponen-komponennya, penjumlahan dari perkalian masing-masing komponen. Jadi ini adalah minus 5 dikali minus 2. Ini adalah minus 5 dikali minus 2 ditambah minus 2 dikali 3. Minus 2 dikali 3. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 4. Sekarang besar dari vektor CA, panjang dari vektor CA ini adalah akar dari minus 5 kuadrat
ditambah minus 2 kuadrat. Ini adalah sama dengan akar 29. Sementara panjang dari CB ini adalah akar dari minus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini adalah akar dari 13. Nah, untuk mendapatkan sudutnya kita masukkan ke persamaan ini. Theta sama dengan inverse cosinus dari CA dot CB dibagi panjang CA dikali panjang CB. Ini kita masukkan sama dengan inverse cosinus dari CA dot CB ini adalah 4 dibagi panjang CA adalah akar 29, panjang CB adalah akar 13. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini positif, hasilnya pasti positif. Kalau gitu dia pasti di kuadran 1, berarti hasilnya antara 0 dengan 90 derajat. Kalau kita masukkan ke kalkulator, ini adalah hasilnya adalah sekitar 78,1 derajat. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai vektor ortogonal, ya. Dua buah vektor yang tidak sama dengan 0 atau non-zero vektor seperti vektor U dan vektor V ini dikatakan saling tegak lurus apabila sudut di antara kedua vektor itu adalah pi per 2 atau 90 derajat. Untuk vektor-vektor ini kita memiliki hubungan vektor U dot vektor V itu adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena cos V per 2 itu sama dengan 0. Demikian juga dengan kebalikannya, yaitu jika vektor U dan vektor V adalah vektor yang tidak nol, dengan vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta itu sama dengan 0. Maka supaya ini sama dengan 0, maka cos theta yang sama dengan 0, karena ini panjangnya tidak 0, karena kedua vektor ini adalah vektor yang tidak 0. Maka ini tidak 0 berarti satu-satunya yang mungkin 0 cuman cos theta. Cos theta sama dengan 0, yang memenuhi ini adalah theta sama dengan pi per 2. Jadi kita punya definisi bahwa vektor U dan vektor V itu dikatakan ortogonal jika vektor U dot vektor V sama dengan 0. Sekarang kita masuk contoh keempat. Untuk menentukan apakah dua buah vektor itu ortogonal, itu adalah dengan cara menghitung dot produknya. Jadi kita akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah kita bilang ini adalah A, ya. Bagaimana kalau kita punya vektor U ini sebesar komponennya adalah 3 dan minus 2, dan kita juga punya vektor V ini komponennya adalah 4 dan 6. Jadi untuk menentukan apakah U dan V ini adalah ortogonal, kita harus menghitung U dot V. Ini adalah U1 V1 ditambah U2 V2, karena ini dua dimensi. Kalau kita masukkan, berarti ini kita masukkan satu-satu, kita akan dapat ini adalah 3 dikali 4 ditambah minus 2 dikali 6. Ini adalah sama dengan 0. Makanya berarti U dan V adalah ortogonal. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kita punya U, ini adalah 3I dikurang 2J ditambah K, dan V-nya adalah 2J ditambah 4K. Jadi untuk mengecek dia ortogonal apa enggak, kita hitung U dot V. Ini adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah
U3 V3. Ini kalau kita masukkan berarti U1 V1 ini sama dengan 3 dikali 0. Ya, nggak ada komponen I di sini. Ditambah minus 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 4. Kita tambahkan semua, ini adalah sama dengan 0. Berarti ini kedua vektor ini adalah ortogonal. Untuk yang C, ya, yang C-nya adalah apabila sekarang kita punya vektor 0. Vektor 0 itu artinya ini adalah vektor yang komponennya 0, 0, dan 0. Jadi kalau vektor 0 ini kita kalikan dengan vektor U misalnya. Vektor U ini adalah komponennya U1, U2, dan U3. Kalau kita perkalian produk dari kedua vektor ini, vektor 0 dot vektor U, yang kita dapat adalah 0 dikali U1 ditambah 0 dikali U2 ditambah 0 dikali U3 sama dengan 0, ya. Jadi ini sama dengan 0. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa vektor 0 ini adalah ortogonal, adalah selalu ortogonal jika dikalikan dengan vektor lain yang bukan 0, adalah ortogonal terhadap vektor lain yang bukan 0, seperti vektor U ini, vektor lain yang bukan 0. Sekarang jika kita punya U, V, dan W ini adalah sembarang vektor dan C adalah sebuah skalar, maka kita punya hubungan-hubungan berikut. Sifat pertama, U dot V ini sama dengan V dot U. Sifat kedua, kita punya skalar C. C dikali U dot V ini sama dengan U dot C kali V sama dengan C dikali U dot V. Yang ketiga, jika kita punya U dot V tambah W ini sama dengan U dot V ditambah U dot W. Yang keempat, bagaimana kalau misalnya vektor U dot vektor U ini adalah sama dengan panjang vektor U kuadrat. Dan yang kelima adalah apabila vektor 0 dot vektor U ini adalah 0. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai proyeksi vektor. Seperti kita lihat pada gambar di sini, proyeksi vektor U yaitu vektor PQ ke vektor bukan 0V, ya, vektor bukan 0V di sini yaitu PS. Ini adalah vektor PR. Bagaimana caranya vektor PR ini didapat? Adalah dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap PS. Maka kita dapat ya garis QR ini. Notasi untuk untuk vektor ini adalah seperti ini ya. Ini artinya adalah vektor proyeksi U terhadap V. Jadi jika kita punya kasus misalnya U ini dapat merepresentasikan gaya seperti pada gambar ini, maka proyeksinya itu merepresentasikan gaya efektif yang bekerja pada arah V, kepada arah gerak. Sekarang jadi kita dapatkan rumusnya bahwa proyeksi vektor U pada vektor V itu adalah diberikan oleh ini. Proyeksi vektor U terhadap vektor V adalah U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali vektor V. Nah, komponen skalar dari U pada arah V ini adalah diberikan ini. Jadi maksudnya komponen skalar ini adalah besar proyeksinya. Jadi panah hasil proyeksi itu inilah panjangnya. Jadi U dot V dibagi panjang dari V. Ya, ini sama dengan U dikali arah V. Ini arah dari V.
Sekarang masuk ke contoh 5, kita mau mencari proyeksi vektor U pada V. Vektor U diberikan oleh 6I tambah 3J tambah 2K. Vektor V adalah I kurang 2J kurang 2K. Dan kita juga mau mencari komponen skalar dari vektor U pada arah vektor V. Ya. Jadi yang pertama kita cari adalah proyeksinya. Rumus proyeksinya adalah proyeksi V vektor U kepada V, ya. Ini adalah U dot V dibagi panjang dari V kuadrat dikali V, ya kan. Nah ini ya, ini itu kalau kita lihat dari sifat-sifat vektor yang udah kita bahas sebelumnya, ini adalah sama dengan V dot V. Ya, jadi ini bisa kita tulis jadi U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 dibagi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Ini dikali vektor V dikali I dikurang 2J dikurang 2K. Kita masukkan satu-satu ya, misalnya U1 V1 6 kali 1 6. Ini 3 dikali minus 2 minus 6. Makanya semua ini bisa kita dapat adalah kita bisa tuliskan 6 dikurang 6 dikurang 4 dibagi 1 ditambah 4 ditambah 4 dikali I dikurang 2J dikurang 2K. Maka ini kita dapatkan sama dengan minus 4/9 I dikurang 2J dikurang 2K. Ini sama dengan minus 4/9 I dikurang 8/9 J dikurang 8/9 K. Nah, kalau sekarang untuk mencari skalar komponen dari U pada arah V, itu kita masukkan rumusnya. Ini adalah U panjang U dikali kosinus theta. Kalau kita masukkan ini adalah U dot arah dari V. V dibagi panjang dari V, ya kan, panjang dari V. Ini V ini ya, V. Ini sama dengan ini adalah U dot ini V, panjang dari V ini adalah ini akar dari penjumlahan ini ya kan, akar dari penjumlahan semua komponen-komponennya. Ini adalah besarnya adalah akar dari ini, ya kan. Ini adalah akar 9 ya, adalah 3. Makanya ini bisa kita dapat ini adalah sama dengan, kalau kita tulis di sini, ini adalah sama dengan U itu adalah 6 dikali I ditambah 3J ditambah 2K dot 1/3 I dikurang 2/3 J dikurang 2/3 J. Nah ini kalau ini bisa kita kalikan, 6 kali 1/3 ini adalah 6 dikali 1/3 dikali I dot I ya, ditambah 3 dikali minus 2/3 dikali J dot J ditambah 2 dikali minus 2/3 dikali ini K, ini K, ini adalah K ya, ini K adalah K, ini dikali K dot K ya. Jadi untuk note di sini ya, note-nya adalah misalnya I apa ya, berapa I dot I?
I dot I. Ini adalah panjang I dikali panjang I, yaitu ini panjang ini kan 1 karena vektor satuan, ini adalah 1 dikali kosinus antara I dengan I. Dia kan berhimpit, berarti kosinusnya ini 0. Kosinus 0. Kosinus 0 ini adalah 1. Maka I dot I ini adalah 1. Demikian juga dengan J dot J dengan cara yang sama. Ini 1. Maka K dot K ini juga 1. Ya. Jadi kalau gitu, kalau kita masukkan semuanya, ini akan sama dengan U cos theta sama dengan 6 kali sepertiga, ini adalah 2 kali 1 ya, kali 1 ditambah 2, ini adalah minus 2 kali 1, ini minus 4/3 dikali 1, ini sama dengan minus 4/3. Jadi ini adalah panjang proyeksinya, ada proyeksi vektor U pada vektor V.